Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang betapa pentingnya bersabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. Keterangannya begini teman-teman. Membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah akan bermanfaat dan mendatangkan pahala. Apabila jika dibaca dengan memahami maknanya akan lebih bermanfaat lagi dan menyebabkan ketenangan dalam hati. Adapun terjemahannya adalah sesungguhnya kita, yakni diri dan harta kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni setelah mati, kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala atas musibah yang telah kita alami akan diperoleh di akhirat dalam jumlah yang sangat banyak. Sebagaimana dalam kehidupan dunia, jika ada orang yang mengalami kerugian, tetapi ia yakin bahwa ia akan memperoleh ganti rugi yang lebih baik atau yang lebih banyak, maka ia tidak akan merasa bersedih sedikit pun atas kerugian yang menimpanya. Begitu juga apabila dalam diri kita ada keyakinan bahwa kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang telah kita alami, maka sedikit pun kita tidak akan merasakan penderitaan. Akan tetapi, karena iman dan yakin kita lemah, maka kesusahan, kepayahan, dan kerugian sedikit saja yang kita alami ini, hal itu akan kita rasakan sebagai musibah yang sangat berat. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan baik secara garis besar maupun secara rinci dalam beberapa ayat bahwa dunia adalah tempat ujian dan cobaan yang keras. Ada bermacam-macam ujian di dunia ini. Terkadang seseorang itu diuji dengan harta yang melimpah. Jika seseorang diuji dengan harta, hendaknya ia selalu berpikir dari mana harta itu diperoleh dan dibelanjakan untuk apa. Ada kalanya seseorang itu diuji dengan kemiskinan dan kelaparan. Dalam keadaan seperti ini, hendaknya ia selalu berusaha menghadapinya dengan sabar, karena ia tentu akan memperoleh pahala yang besar atas kesabarannya itu. Dan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Karena itu, berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar kembali kepada Allah dengan bersabar dan mengerjakan sholat. Juga diperingatkan bahwa kita sedang diuji, jangan sampai gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Al-Baqarah ayat 45. Keterangannya begini teman-teman. Qatadah radhiyallahu anhu itu berkata bahwa dua perkara ini merupakan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dua perkara wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar dengan sholat ini teman-teman. Maka mintalah pertolongan dengan kedua perkara ini, sabar dengan sholat.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika saya mengendarai kendaraan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa perkara yang dengan perkara-perkara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manfaat kepadamu." Lalu saya berkata, "Beritahukanlah wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjagamu. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantumu. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang agar kamu memperoleh pertolongannya ketika ditimpa musibah. Musibah apa saja yang ditulis untukmu, sekali-kali kamu tidak dapat menghindarinya. Dan musibah apa saja yang tidak ditulis untukmu, sekali-kali tidak akan menimpamu. Jika semua makhluk berkumpul dan berusaha untuk memberi manfaat kepadamu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya, maka mereka sama sekali tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Dan jika mereka bersatu untuk menghilangkan musibah darimu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkehendakinya, sekali-kali mereka tidak akan mampu menghilangkan musibah itu darimu. Jadi intinya, takdir Allah telah ditulis hingga hari kiamat. Jika kamu memohon sesuatu, memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu bertawakal kepada Allah, bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramallah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur, iman, dan yakin. Ketahuilah bahwa bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukai adalah sesuatu yang baik. Dalam kesabaran terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik kesusahan ada kemudahan. Ketahuilah, jika datang kesempitan, maka akan datang kelapangan. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengalami kelaparan dan memerlukan sesuatu dan ia merahasiakan keperluannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab untuk memberikan rezeki yang halal selama setahun. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesulitan, beliau segera menyelesaikannya dengan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika para nabi terdahulu menghadapi kesulitan, mereka menyelesaikannya dengan menyibukkan diri mengerjakan sholat. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan, ia mendengar berita bahwa anaknya meninggal dunia. Maka ia segera turun dari kendaraannya untuk mengerjakan sholat sambil membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar melakukan yang demikian itu sambil membaca ayat wasta'inu bisobri wassholah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi itulah mengenai betapa pentingnya bersabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari video ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.